Gusti Allah dawuh dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang telah suci. Siapakah orang-orang yang beruntung? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang beruntung adalah al-fauz bil jannah wan najati minan nar. Orang yang beruntung adalah orang yang beruntung dengan masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Di samping itu juga diselamatkan wa minal afati wal baliyati fid dunya. Di samping diselamatkan dari neraka, juga diselamatkan dari afat, bahaya, ujian di dunia ini. Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Yaitu orang-orang yang dijamin surganya dengan, kalau tazaka itu menurut sebagian ahli tafsir, tazaka ay wafaqoli zakat, yaitu orang yang telah menunaikan zakat. Siapakah orang yang menunaikan zakat fitrah? Yaitu orang yang telah selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tadi MC itu mengatakan yang ikhlas itu, yang sulit itu ikhlas, yang mudah itu dosa. Saya lebih tertarik untuk dibalik, Bu, ya. Yang mudah itu ikhlas, yang sulit itu dosa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Karena ini sabdanya Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya diampuni, baik dosa yang sudah lewat atau dosa yang akan datang. Timbul pertanyaan, kalau dosa yang sudah lewat itu maklum, kita sudah melakukannya, bagaimana mungkin Allah mengampuni dosa-dosa yang belum terjadi? Apa yang dikehendaki Rasulullah dengan ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar? Dosa yang belum kita lakukan kok diampuni sama Allah. Artinya dosa yang belum dilakukan dan diampuni itu adalah ketika kita akan melakukan dosa, kita sudah ingat taubat, sehingga tidak terjadi dosa. Itu maksudnya. Atau memang kita melakukan dosa tapi cepat-cepat diisrokan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, diinggal-inggal, cepet-cepetan tobat. Itu maksudnya dosa yang belum kita lakukan itu sudah diampuni oleh Allah. Kalau kita niat memberi anak kecil yang silaturahim itu uang, niatilah membeli surga. Karena inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu daron, ada sebuah rumah, yuqalu laha darul farah, yang rumah itu disebut dengan darul farah, rumah atau istana kebahagiaan. Disediakan kepada siapa darul farah itu? Darul farah itu istana yang disediakan liman farroha as-sibyan, disediakan bagi orang-orang yang membahagiakan hati anak kecil. Jadi ibu bapak kalau niat ngasih anak kecil uang, itu ya niatkan membeli surga, yaitu darul farah, karena kita sudah membahagiakan anak kecil. Atau cara bahasa nggen kula niku ngenalne bateh, perasane nek kerja cilik dolan, anak kecil main silaturahim dikasih uang, iku perasane bateh atau family. Ayo dolan ngene bateh, kukur duwite akeh oleh duit akeh. Makanya beberapa artikel mengatakan jangan didik anakmu untuk mengemis. Kita mendidik anak mengemis itu tidak boleh. Tapi kalau kita kaya, saudara kita agak miskin misalkan, terus anak kita dikasih saudara kita yang kelihatannya agak miskin, jangan pernah melarangnya untuk menerima. Karena menerima itu akan membahagiakan saudara yang miskin, karena saudara yang miskin itu juga ingin memberi kebahagiaan terhadap keponakannya walaupun kaya. Kemudian ngeten Pak pripun, nek ana wong dijaluki sepuro kok mboten purun pripun? Ada orang yang dimintai maaf tapi tidak menerima maafnya. Meminta maaf itu sulit Bapak Ibu, tapi memaafkan itu jauh lebih sulit. Makanya dosa orang yang dimintai maaf tapi tidak mau memaafkan
itu besar, termasuk dosa besar. Maka saya pernah membaca ada sebuah cerita ketika Fir'aun di dalam kamar. Fir'aun itu orang yang mengaku Tuhan. Tiba-tiba iblis itu masuk ke dalam kamar, membo menungso. Ditanya, "Hai Fir'aun, kamu tahu siapa aku?" Dijawab oleh Fir'aun, "Aku tahu. Kamu adalah iblis." "Kenapa kamu datang ke sini?" kata Fir'aun. "Aku itu cara bahasa Bojonegorone, aku gawok." Gawok itu bahasa Indonesianya apa? Heran. Heran. Aku heran karo sampeyan. Aku heran denganmu wahai Fir'aun. Kamu ini manusia yang fana, manusia yang rapuh, tapi beraninya kamu mengaku Tuhan. Sedangkan aku iblis, tercipta dari api, lebih kuat darimu, lebih panjang usia darimu, lebih sakti darimu. Aku tidak pernah menyekutukan Allah, aku tidak pernah menganggap diriku Tuhan. Maka dosaku dibanding dosamu wahai Fir'aun, itu lebih besar dosamu karena kamu menganggap dirimu Tuhan. Tapi ada satu dosa yang lebih besar daripada perbuatanmu wahai Fir'aun. Dosa siapa iblis? Yaitu dosanya orang yang dimintai maaf tapi tidak mau memaafkan. Yu nekku duwe salah sepuro yu sing akeh, nek aku duwe luput sepuro sing wis ya wis yu winginane tak jak geger gara-gara urusan duit sakmono wae sampean tak jak geger sepurane sing akeh yu yo. Piye nek muni? Penak menjaluk sepuro. Orang ngarah tak sepuro. Sampai mati orang ngarah tak sepuro. Sok ben ning akhirat. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini dosanya lebih besar daripada Fir'aun. Karena dia mengaku dirinya suci. Makanya di ayat ini Syekh Abdul Qadir Jailani memulai pembahasannya dengan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah suci. Siapa orang-orang yang telah suci? Orang yang melakukan puasa Ramadan dan memaafkan saudaranya sehingga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka dan dijauhkan dari afat dan balaya di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebut Allah dalam qad aflaha man tazakka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya saya senang baca kitab Hunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jailani ini karena memang banyak ungkapan-ungkapan klasik. Saya contohkan, kalau kita mengenal khitan, orang menyebutnya khitan itu dimulai dari periode Ibrahim. Tapi ternyata sebagian ulama bukan, khitan itu satu ibadah sing kuno mekuno tidak dimulai dari Nabi Ibrahim, tapi dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nanti tak sambung. Apakah seperti itu? Ya, kalau kita sudah maklum ya, Nabi Ibrahim umur sekian tahun kemudian dapat perintah untuk khitan. Ternyata khitannya Nabi Ibrahim menurut sebagian ulama juga itu ittiba, ikut terhadap Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh Allah dari surga dan berpisah dari Sayyidah Hawa, itu Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi dari doa Nabi Adam ini beliau bernazar kepada Allah, ya Allah, nek panjen kula tobat kula jenengan tampi Gusti, kula nazar ngetok sebagian anggota kula. Kalau saya tobatnya engkau terima ya Allah ya Rabb, aku akan memotong sebagian anggota tubuhku untukmu. Kemudian fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Allah mengirimkan pesan kepada Nabi Adam bahwa tobatnya diterima. Nabi Adam bingung. Aku telah bernazar untuk memotong anggota tubuhku. Apakah tangan? Apakah kaki? Apakah kuping, hidung yang aku potong? Kemudian, sedangkan para nabi dan rasul itu tidak boleh cacat. Irung pesek ora oleh apa neh cacat. Apa neh drijine coklek dipotong, kakinya dipotong, enggak boleh. Akhirnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam, ada satu anggota yang ketika dipotong
itu menjadi sempurna, tidak menjadi naqis, tidak menjadi berkurang. Memotong apa? Ternyata Nabi Adam disuruh memotong ikut. Nah, ikut itu bahasa Indonesianya apa? Pokoknya kuwi lah. Yang tidak Jawa nanti tanya yang Jawa ikut itu apa. Tapi menjadi ibadah sing diarani khitan. Jadi memotong ikut tidak menjadikan kita menjadi nakes, berkurang, cacat, tapi menjadi apa? Sempurna. Nah, hari raya yang pertama ini adalah hari raya bagi kaum yang pertama adalah ahaduha idu qaumi Ibrahim. Yang pertama adalah hari rayanya kaumnya Nabi Ibrahim. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fanazara nazratan fin nujum faqala inni sakim. Ayat ini turun ketika menceritakan Nabi Ibrahim, wa dzalika anna qaumahu kharaju ila 'idin lahum fanazara nazratan fin nujum faqala inni sakim. Ayat ini menceritakan ketika itu kaumnya Nabi Ibrahim keluar untuk melaksanakan hari raya, pesta bagi mereka. Tapi Nabi Ibrahim fatakhallafa Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim ngeri, dia tidak ikut dengan alasan wa'talla bi'illatin walam yakhruj ma'hum. Dengan alasan Nabi Ibrahim ini mengatakan inni sakim, aku sakit. Li'annahu lam yakun ala dinihim. Kenapa Nabi Ibrahim beralasan sakit, tidak mengikuti hari raya mereka? Karena Nabi Ibrahim ini tidak mengikuti agama mereka. Lah, di pesta itu Raja Namrud mengumpulkan seluruh kaumnya, seluruh rakyatnya, coro ngeriki di tengah alun-alun, dan mereka nanti akan bersujud kepada berhala-berhala mulai dari kecil sampai yang paling besar. Dan saatnya nanti berhala yang paling besar itu akan dipamerkan di tengah alun-alun. Karena masih tersimpan di dalam gudang, Nabi Ibrahim akhirnya masuk ke dalam gudang itu. Ketika semua orang sudah sepi, menuju alun-alun. Falamma kharaju akhadha fa'san wa kassara asnamahum. Akhirnya Nabi Ibrahim mengambil kapak, kemudian berhala-berhala mereka oleh Nabi Ibrahim dikeprui nganggo apa? Kapak. Wajah abil fa'si fawada'ahu fi unuqis sanami al-kabir. Kemudian berhala sing paling gede, sing diagungkan, sing besok akan dipamerkan di alun-alun ini. Setelah berhala-berhala yang lain ini dihancurkan, kapak Nabi Ibrahim itu ditaruh di lehernya berhala yang paling besar. Ketika mereka melihat Tuhan-Tuhan kaumnya Raja Namrud ini dihancurkan, yang tinggal sing paling gede. Namrud mengatakan, qala man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang berbuat terhadap berhala-berhala kita ini, terhadap Tuhan-Tuhan kita ini? Akhirnya cerita selesai. Akhirnya ini anak muda yang bernama siapa? Ibrahim. Anak muda yang bernama Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim ini ditangkap, ditanya, dan Nabi Ibrahim mengatakan, bal falahu kabiruhum hadza. Kalau dalam Al-Qur'an, yang melakukan ini adalah yang paling besar. Kalau dalam ilmu tauhid, karena tak satu pun nabi dan rasul berbohong, jempolnya Nabi Ibrahim menunjuk Ibrahim, jari telunjuknya menunjuk berhala. Pemahamannya Nabi Ibrahim yang paling besar adalah dia, yang menghancurkan adalah dia, tapi pemahaman Raja Namrud dan rakyatnya yang melakukan adalah berhala yang paling besar. Bagaimana mungkin berhala bisa menghancurkan? Kenapa? Apa mungkin berhala bisa menghancurkan yang besar, menghancurkan yang kecil, sedangkan dia tidak bermanfaat apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa? Nabi Ibrahim akhirnya misah. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Cara kene uffil lakum iku cara kene hancur kabeh ngono piye. Cara misah pokoke misah. Nek cara wong Jawa Tengah kakekane cara. Uffil lakum. Saya dari Jawa Timur ya, bukan dari Jawa Tengah. Tadi MC Jawa Tengah. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kalian itu keparat. Kenapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kalian? Nah,
berarti hari raya. Fa'at abahu yadahu bikasril asnam min dhahri ahlur risalah wan nubuwah ja'alahu abal mustafa khairul bariyah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Ibrahim ini ditangkap, tangannya dibondo, diikat, kakinya diikat, kemudian dilemparkan ke dalam api. Api ini besar sekali, kalau dalam tafsir sejarahnya panjang. Karena inilah Nabi Ibrahim, keistimewaan ini menentang hari raya kaumnya yang menyembah berhala ini. Nabi Ibrahim punya julukan Abal Mustafa, bapaknya nabi-nabi yang terpilih, khairil bariyah, bapaknya Al-Mustafa khairil bariyah, yang benar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benjing nek kula jenengan ditangkelti neng alam kubur kalih mungkar nangkir, man abuka, siapa bapakmu? Jawablah dengan tegas, bapak kula inggih punika Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu asal usulnya. Yang kedua, wa amal idu atsani fa wa idu qaumi Musa karimur rahman. Hari raya yang kedua adalah hari raya kaumnya Nabi Musa kalimir rahman alaihi salam. Mau'idukum yaumuz zinah. Ini mirip cerita Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Musa alaihissalam. Mau'idukum yaumuz zinah. Hari raya kaumnya Nabi Isa itu disebut yaumuz zinah. Hari untuk berhias, hari untuk berpesta. Summiya yaumaz zinah li'annahu azza wa jalla zayyana Musa wa qaumahu bi ihlaki aduwihim fir'auna wa qaumah. Kenapa kaumnya Nabi Musa punya hari raya Yaumuz Zinah, hari perhiasan? Karena saat hari raya inilah Allah menghiasi Nabi Musa dan kaumnya dengan mengalahkan musuhnya yang bernama Fir'aun dan kaumnya. Fakharaja ma'a Fir'auna wa qaumahu ithnani wa sab'una sakhiran. Di pesta hari raya itu Fir'aun dan kaumnya membawa 72 tukang sihir. Diadakan pertunjukan-pertunjukan, pagelaran-pagelaran. Di antara yang saat itu masyhur adalah pertunjukan sihir. Ada yang mengatakan jumlahnya 73, ada yang mengatakan jumlahnya 72. Wa ma'ahum sab'umi'ati ason wa hablin. 72 tukang sihir ini membawa 700 teken dan tampar. Tampar itu apa? Bahasa Indonesia tali ya. Membawa 700 teken tongkat-tongkat, ya, tongkat teken. Membawa 700 tongkat dan 700 tali tampar. Akhirnya waja'alu fi wasatil asa al-multafah bil hibali az-zabaki wal khalaiki qiyamun 'alar rumadha. Akhirnya mereka menggunakan tali dan tongkat ini sebagai alat ditalikan. Kemudian washtadda harru syamsi. Saat itu panas terik, orang-orang berkumpul di tengah alun-alun. Akhirnya orang-orang melihat tongkat ini menjadi apa? Ular. Tali juga menjadi apa? Ular. Fatakhayyala lin-nasi annaha hayyatun tas'a. Maka dengan permainan tongkat dan tali ini, tukang sihir 72 ini membuat manusia yang ada di tengah alun-alun yang berpesta itu bertakhayul, membayangkan seakan-akan tongkat dan tali itu menjadi ular yang bergerak. Padahal aslinya wahiyala tataharraku. Padahal aslinya tongkat dan tali itu sebenarnya apa? Tidak bergerak. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa alqi asak. Wa alqi asak. Nabi Musa juga punya teken. Seakan-akan dengan permainan tali dan tongkat yang menjadi ular ini mereka ingin menakuti Nabi Musa. Tapi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk segera melemparkan tongkatnya ke bawah dan jatuh. Fa'alqas saharata sajid, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Akhirnya
ketika tongkat ini dilempar, ini ceritane anak-anak SDMI biasanya, tapi ini kita ulang karena ini juga diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalan dalam kitab Al-Ghunyah, bahwa Fir'aun itu dikalahkan oleh Nabi Musa, dihancurkan oleh Nabi Musa ketika mereka punya hari raya, yaitu Yaumuz Zinah. Kemudian ringkas cerita, ulone Nabi Musa luwih gede mangan ulo sing cilik-cilik. Akhirnya fa'ulqiya saharatu sajidin. Akhirnya tukang-tukang sihir yang berjumlah 72 ini sujud kepada Nabi Musa sebagai bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan. Wa kana akbaruhum ismuhu Syam'un. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Syam'un Al-Ghazi. Siapa Syam'un Al-Ghazi? Orang yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yaitu orang yang selama hidupnya 83 tahun. Kalau Syam'un Al-Ghazi 300 tahun hidupnya berjuang di jalan Allah. Orang sakti mandraguna saat itulah. Di antara tukang sihir itu, dari salah satu 72 tukang sihir itu, dia adalah Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi. Akhirnya mereka mengatakan amanna bi Rabbi Haruna wa Musa. Mereka bersujud, kemudian mereka mengatakan, aku beriman kepada Nabi Harun dan Nabi Musa, beriman kepada Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Kenapa para tukang sihir ini justru beriman kepada Allah dan Nabi Harun dan Musa? Karena tukang sihir ini yang bisa membedakan antara mukjizat dengan sihir. Kalau rakyat biasa mungkin tidak bisa membedakan, tapi mereka bisa membedakannya. Wa amma tsalitsu fa wa'idumu Isa alaihissalam. Hari raya yang ketiga adalah hari raya Nabi Isa dan kaumnya, di mana Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau menurunkan kepada kami ma'idah. Ma'idah itu kia-kia sepuh biyen yang maknane rambatan-rambatan. Jaminan. Rambatan itu cara kene ya jaminan. Jaminan itu apa bahasa Indonesianya? Kudapan. Bukan jaminan sertifikat BPKB kok, jaminan sertifikat BPKB. Kudapan. Cara kene ngono ana jajan anu itu ma'idah. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan kepada kami ma'idah, rambatan, kudapan dari langit, yang dari turunnya makanan dari langit itu takunu lana 'idan, menjadi hari raya di awalina wa akhirina, menjadi hari raya bagi awal orang-orang awal kami dan orang-orang akhir kami, wa ayatam, dan menjadi petunjuk darimu. Wa dzalika annal hawarin qaulun, ketika itu Nabi Isa diikuti orang-orang Hawari. Orang Hawari itu pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Itu mengatakan, ya Isa. Jadi nih, pengikut setia masih banyak menuntut. Hal yastati'u rabbuka ayyutiyaka in sa'altahu ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Hei Isa, kata Hawari ini. Hawari itu pengikut setia Nabi Isa. Apakah Tuhanmu mampu untuk memberikan kepadamu ketika engkau meminta, yaitu makanan-makanan dari langit? Akhirnya Nabi Isa menjawab, ittaqullaha falatas alhu albala in kuntum mu'minin. Hai Hawari, orang-orang pilihanku, kalian bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan meminta sesuatu yang menyebabkan bala. Jangan meminta sesuatu yang menyebabkan bala kalau kalian beriman. Fa innaha in uzzilat summa kadzabatum biha uqibatum. Sesungguhnya permintaanmu itu ketika nanti diturunkan, kemudian kalian mendustakannya, maka kalian akan diazab, akan disiksa. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubana wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka mengatakan, kami hanya ingin memakan dan biar hati kami menjadi apa? Tenang.
dan kami akan meyakini, melihat bahwa kami akan membenarkannya. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami juga akan menjadi saksi. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang diminta akan menjadi ujian. Apa yang kita minta itu akan menjadi ujian. Akhirnya ternyata ketika Maidah ini diturunkan, justru didustakan oleh mereka, dan akhirnya Allah menyiksa mereka.